Halo, selamat datang di channel Nona Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun, yaitu film Jojo Rabbit yang rilis pada tahun 2019. Langsung aja yuk ke alur ceritanya. Pagi itu, seorang anak laki-laki keturunan Jerman sedang bersiap untuk ke camp pembelajaran. Ia bernama Jojo Bessler yang mempunyai umur 10 tahun. Di depan cermin, ia memotivasi diri sendiri dan berkata, "Hari ini kau bergabung ke tingkat Jungvolk dalam pelatihan sangat istimewa akhir pekan. Ini akan intens. Namun, hari ini kau akan menjadi seorang pria. Aku bersumpah mengabdikan seluruh energiku serta kekuatanku kepada sang penyelamat negeri, Adolf Hitler. Saya juga bersedia dan rela berkorban nyawa untuknya. Jadi, bantulah saya Tuhan." Kemudian sesosok pria parubaya dengan lambang swastika di lengan tangan kanan muncul. Ia memotivasi Jojo dengan menanyai apa yang ada di pikiran Jojo. Jojo menjawab pikiran ular. Lalu pria tersebut menanyai lagi, apa yang ada di badan Anda? Jojo menjawab, badan serigala. Kemudian, apa keberanian Anda? Jojo menjawab lagi, keberanian panther. Sedangkan apa jiwamu? Jojo menjawab lagi, jika jiwa Jerman. Ya kawan, Anda siap. Kemudian mereka berbincang lagi dan lagi hingga Jojo Bessler termotivasi dengan semangat yang berapi-api. Kemudian ia keluar rumah dengan hati yang sangat riang. Ia mengatakan Heil Hitler di setiap perjalanan sampai akhirnya ia bertemu dengan temannya yang bernama Yorkie. Kemudian mereka berangkat ke pelatihan istimewa akhir pekan tersebut bersama. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat pelatihan tersebut. Kemudian salah satu tentara Nazi atau pelatih tersebut menyapa anak-anak didiknya. Ia berkata, "Heil Hitler semuanya, Jungvolk, selamat datang di pelatihan akhir pekan Hitler Youth, di mana kami akan menjadikan kalian pria dan wanita, dan perkenalkan, namaku Kapten Klenzendorf. Kalian bisa memanggil saya dengan Kapten K. Lalu di sebelah saya ada Sersan Mayor Finkel dan juga Nyonya Ram." Berikutnya Kapten K tersebut memperkenalkan sedikit tentangnya, bagaimana ia di sana, lalu berbicara kepada anak-anak dan bukannya memimpin pasukannya bertempur untuk mati secara mulia. Kapten K saat itu juga heran kepada dirinya sendiri sejak operasi pengacuan di mana ia kehilangan sebelah matanya akibat serangan musuh yang tidak bisa dicegah. Dan menurut atasan Kapten K, perang tersebut harus membutuhkan dua pasang mata karena hal tersebut sangat berperan penting. Kemudian Kapten K mempraktikkan menembak di hadapan anak-anak tersebut dengan gaya lucunya. Anak-anak berada di sana pun juga tertawa karena melihat aksi konyol Kapten K dan mereka pun bersorak. Kemudian Kapten K juga mengatakan pelatihan tersebut akan berlangsung selama 2 hari ke depan dan akan mendapatkan pengalaman dari beberapa hal dari guru militer Kapten K alami setiap harinya, walaupun itu akan terlihat negeri Jerman sedikit tertinggal di belakang dan tak banyak harapan untuk memenangkan perang ini. Lalu Kapten K juga tahu jika sudah dibekali belati Deutsches Jungvolk di setiap anak. Senjata tersebut adalah senjata paling istimewa dan mahal harganya. Mereka diperbolehkan memilikinya asalkan tidak saling menikam satu sama lain dan tidak memperbolehkan meninggalkan belati tersebut. Kemudian acara pun dimulai. Dalam pelatihan untuk para laki-laki, mereka akan diajarkan latihan baris berbaris, latihan bayonet, melempar granat, menggali selokan, membaca peta, pertahanan gas, kamuflase, teknik penyergapan, permainan perang, menembakkan senjata, dan melemparkan sesuatu. Sedangkan untuk anak perempuan akan diajarkan berlatih kepentingan tugas-tugas kewanitaan seperti mengobati luka dan merapikan ranjang. Hari berikutnya Nyonya Ram mengajar. Ia menggambar sesuatu yang bertaring. Ia juga mengatakan jika dahulu orang Yahudi menikah dengan ikan, ras Arya 1000 kali lebih beradab dan lebih maju dibandingkan dengan yang lain, tuturnya. Sebagai murid dengan umur yang masih anak-anak tentunya, mereka percaya saja dengan apa yang diutarakan Nyonya Ram. Berikutnya Nyonya Ram menyuruh mereka mengumpulkan barang-barangnya dan akan membakar buku-buku. Keadaan saat itu seperti pesta kesenangan bagi anak-anak, penuh energik dan jiwa fanatik yang berapi-api. Malam pun telah tiba, saatnya mereka beristirahat di tendanya masing-masing. Kemudian Jojo dan Yorkie berbincang. Mereka membicarakan tentang orang Yahudi. Mereka saat itu membayangkan jika menemukan dan melihat orang Yahudi, mereka akan membunuhnya. Lalu Yorkie mengatakan jika bagaimana bisa membunuh mereka. Mereka juga tampak sama seperti kita. Lalu Jojo menjawabnya jika ia akan merasakan tanduknya dan bahu mereka seperti kubis Brussels. Kemudian menangkapnya dan memberikannya kepada Hitler yang pada akhirnya ia akan menjadi sahabat. Yorkie saat itu menyauti Jojo dengan berkata,
kupikir saya sahabatmu. Lalu Jojo menjawab, Yorkie adalah sahabat yang kedua. Tempat pertama diisi oleh Führer. Kecuali jika kamu Hitler yang sembunyi di tubuh anak gendut, saya akan senang dengan peringkat yang kedua. Setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya kedua anak tersebut tertidur lelap dengan khayalannya. Pagi telah datang. Mereka sudah siap untuk menerima pelatihan yang selanjutnya. Pelatih mengatakan jika kalian berhadapan dengan musuh dan harus menghabisi nyawanya, siapa di antara kalian yang memiliki keberanian untuk melakukannya? Di sana tidak ada ruang di tentara Hitler untuk mereka yang pengecut. Kami menginginkan prajurit yang pemberani, prajurit yang siap membunuh jika dibutuhkan. Kemudian mereka para anak-anak pun mengangkat tangan, kecuali Jojo yang sedikit ragu-ragu akan hal tersebut. Tiba-tiba pelatih tersebut menyuruh Jojo untuk membunuh seekor kelinci yang berada di hadapannya. Ia merasa terguncang dan takut akan hal tersebut, namun ingin memberanikan diri. Pelatih tersebut merasa geram kepada Jojo lantaran tidak berani membunuh kelinci tersebut. Akhirnya pelatih tersebut mematahkan leher kelinci tersebut dan membuangnya. Pelatih tersebut juga mengatakan jika Jojo pengecut seperti ayahnya dan sudah 2 tahun tidak terlihat. Namun Jojo membalas jawabnya jika ayahnya sedang bertempur di Italia. Namun pelatih tersebut semakin menyakiti Jojo hingga ia berlari menghindari mereka. Di keheningan hutan tersebut, Jojo duduk sendiri. Ia menangisi tentang kejadian tadi. Kemudian pria beremblem swastika atau Jojo menyebutnya Adolf Hitler khayalannya tersebut datang. Ia melihat Jojo yang sedang bersedih. Kemudian ia menyapa Jojo. Setelah itu Adolf tersebut bertanya kepada Jojo tentang ada apa dengan kelinci tersebut. Jojo menjawab jika ia disuruh untuk membunuhnya. Adolf menjawab, jangan khawatirkan itu karena saya tidak peduli. Kemudian Jojo menjawab lagi, karena hal tersebut mereka memanggilku kelinci pengecut. Namun Adolf Hitler di sini berusaha untuk meredakan kesedihan Jojo. Ia berkata, jika kelinci bukanlah pengecut, ia menghadapi dunia setiap hari dengan berburu wortel setiap hari untuk keluarganya. Adolf juga mengatakan jika ia menyarankan Jojo untuk menjadi kelinci yang baik hati, bisa mengecah seluruh musuhnya. Ia pemberani, cerdik dan kuat. Beberapa saat kemudian Yorkie datang dan memanggil Jojo. Ia khawatir sesuatu terjadi padanya. Yorkie saat itu juga menanyai Jojo sedang berbincang dengan siapa. Namun Jojo mengatakan jika tidak ada berbicara dengan siapa-siapa. Setelah itu energi Jojo kembali lagi dengan semangat yang berapi-api. Lalu pergi dan berlari ditemani Adolf Hitler khayalannya. Di samping itu, di sisi lain camp tersebut Kapten K sedang memberi arahan untuk melempar granat. Tidak disangka Jojo saat itu berlari sambil menyabotase granat yang akan dilempar Kapten K. Saat itu Kapten K kaget. Jojo kemudian membawa granat tersebut dan akan melemparnya. Namun, naas granat tersebut membentur pohon yang pada akhirnya kembali tepat di dekat kaki Jojo. Granat pun meledak. Saat itu Jojo terpental, pingsan dan berlumuran darah. Kemudian ia pun dibawa ke rumah sakit. Berikutnya ibu Jojo yang bernama Rosie pun datang ke rumah sakit. Ia menemani Jojo hingga sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Saat Jojo sudah berada di rumah dan merasa sedikit enak badan, ia pun mencoba berjalan dan bercermin. Ia merasa terkejut dengan separuh mukanya. Kemudian ibu Jojo datang. Ia merasa bahagia karena Jojo masih bisa sembuh dan selamat. Walaupun di pikiran Jojo sekarang ia mempunyai wajah seperti monster. Keesokan harinya ibu Jojo menyuruh pergi keluar untuk mendapatkan petualangan yang menakjubkan. Namun saat itu Jojo merasa minder dengan wajah terlukanya. Ibu Jojo terus menyemangati Jojo hingga Jojo percaya diri lagi. Kemudian ibu Jojo pergi ke kantor untuk menemui Kapten K. Ia kemudian menendang Kapten K dan berbicara jika karenanya anaknya tidak bisa sempurna berjalan dan wajahnya cacat. Kemudian ibu Jojo menitipkan dan menyuruh menjaga anaknya selagi ia bekerja. Di samping itu, Jojo diberi tugas untuk menempelkan poster propaganda dan mengirimkan surat wajib militer. Namun, Jojo saat itu juga menginginkan dirinya untuk mengikuti wajib militer juga. Ibu Jojo pun memberi izin kepada Jojo secara penuh dan meminta senjata untuk anaknya. Jojo pun juga ingin berperang ke Prancis. Kapten K pun mengatakan jika Jojo harus mengantri terlebih dahulu. Kemudian Jojo dibekali tas yang berisikan surat dan poster propaganda untuk ia sebarkan dan tempel di dinding jalan. Berikutnya, ibu Jojo melihat orang-orang tersebut digantung dan dipamerkan di jalan. Di sana terdapat tulisan pengkhianat Jerman. Kemudian mereka pergi. Saat Jojo sedang mengirim surat militer ke rumah-rumah, mobil bak datang melewati Jojo dengan membawa tentara baru. Benar, mereka adalah pelatih muda yang mengejek Jojo saat di camp pelatihan. Beberapa saat kemudian Jojo pulang. Ia memanggil ibunya namun tidak ada jawaban. Kemudian Jojo mendengar suara berisik dari lantai atas dan menghampirinya. Ia melihat kamar ibunya namun tidak ada apa-apa. Kemudian ia melihat kamar almarhum kakaknya. Saat sedang melihat-lihat barang Inga,
Jojo melihat goresan yang lurus dari lantai ke dinding. Kemudian Jojo mencoba menelusurinya dan akan mencongkelnya dengan belati yang ia punya. Setelah ia mencongkel, kemudian ia masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia menyalakan senter yang ia punya. Tidak disangka ia menemukan kaki dan menemukan seorang wanita di sana. Jojo pun berteriak sangat kencang dan mencoba kabur dari sana. Hingga akhirnya ia tersandung dan jatuh dari tangga. Jojo mengira perempuan tersebut adalah hantu. Namun, perempuan itu menjawab jika ia bukan hantu, namun sesuatu yang lebih buruk. Tidak lama kemudian setelah mereka berdebat panjang, Jojo mau tidak mau harus menjaga rahasia ini. Rasa besar menurutnya. Lalu ia pergi ke kamarnya. Di kamarnya ia bertemu dengan Adolf khayalannya. Mereka berbincang soal anak perempuan Yahudi yang berada di dalam rumahnya. Jojo saat itu tidak tahu harus bagaimana dan bingung. Kemudian ide pun muncul. Ia mencoba bernegosiasi bersama perempuan tersebut. Namun perempuan itu tidak mau untuk bernegosiasi. Lalu Jojo pun kembali ke kamarnya lagi dengan rasa kesal. Ia marah-marah dan tidak tahu harus bagaimana caranya berkomunikasi dengan perempuan tersebut. Lagi-lagi Adolf khayalana tersebut menawarinya rokok. Namun Jojo membentaknya jika ia tidak merokok dan masih berumur 10 tahun. Adolf khayalana tersebut meminta maaf lagi jika ia juga stres. Lalu mereka berbincang lagi dan berpikir untuk menemukan ide baru lagi. Malam pun telah tiba. Ia masih terjaga menunggu ibunya di ruang tamu. Lalu ibunya pun pulang. Saat di rumah, ibu Jojo mencoba mengendap-endap, namun ia tertangkap basah oleh Jojo yang sedang duduk di ruang tamu. Ibu Jojo juga mengatakan, "Kenapa masih terjaga dan apakah kamu lapar?" Kemudian ibu Jojo juga mengomentari sepatu Jojo saat talinya terlepas. Ia berkata jika Jojo sudah besar dan harus bisa menyimpulkan talinya sendiri. Lalu Jojo mengatakan jika ia sudah tahu jika ada hantu Inga dan di atas sana berisik. Ibu Jojo saat itu menutupi keadaannya, berpura-pura tidak ada apa-apa dan mengatakan jika itu hanyalah suara tikus. Kemudian saat malam tiba, saat Jojo sudah tertidur, ibu Jojo pergi ke ruangan gadis tersebut. Ia memberi makan gadis tersebut dan menyuruhnya diam tak berisik. Karena ibu Jojo takut jika Jojo mengetahui keberadaannya. Ibu Jojo juga tidak tahu harus mengirim gadis tersebut kemana lagi. Jojo saat itu mengetahui jika ibunya sedang mengunjungi gadis tersebut. Ia kemudian kesal dan tertidur. Keesokan harinya Jojo berenang untuk memulihkan kakinya yang sedikit tidak sempurna untuk berjalan. Kemudian ibunya pun harus pergi meninggalkan Jojo saat di kolam renang karena ada sedikit urusan. Lalu ia bertemu dengan Kapten K yang sedang melatih anak-anak tersebut berenang jika dalam peperangan tersebut dibutuhkan. Kemudian mereka berbincang soal orang Yahudi. Berikutnya, saat di rumah, Jojo kembali mengetuk pintu dinding gadis itu lagi. Ia mengatakan jika ia melaporkan gadis itu, ia akan mendapatkan masalah karena saat gadis tersebut tertangkap, ia akan mengatakan tentangnya dan ibunya. Sedangkan ia tidak mau terjadi hal tersebut. Dan jika ia mengadukan ke ibunya, ibunya akan mengusir gadis tersebut. Lalu jika ia mengatakan ia mengetahui hal tersebut, gadis itu akan memenggal kepalanya. Kemudian Jojo mengatakan jika ini adalah gang buntu Meksiko. Kemudian Jojo mengatakan mempunyai persyaratan dengan gadis tersebut supaya ia dapat tinggal di rumahnya. Pertama, Jojo ingin tahu semua ras Yahudi. Kemudian gadis tersebut memberitahunya. Kemudian Jojo melarang gadis tersebut duduk di ranjang kakaknya. Lalu gadis tersebut menyautinya jika ia dulu dan kakaknya adalah teman. Setelah lama kemudian mereka selesai berbincang dan Jojo sudah selesai menginterogasi gadis tersebut. Gadis tersebut marah karena Jojo saat itu mengatakan jika Yahudi itu lemah. Keesokan harinya ia berbincang dengan Adolf khayalannya. Adolf tersebut menanyainya bagaimana perkembangan dengan Yahudi di lantai atas. Jojo menjawab jika setelah kejadian tersebut, gadis tersebut tidak mau berkomunikasi kembali dengannya. Tiba-tiba ibunya terlihat membakar sesuatu dengan cepat-cepat di perapian rumah. Malam itu, saat makan malam bersama ibunya, ibu Jojo terlihat senang sekali. Kemudian, Jojo bertanya kenapa ibu sangat senang sekali hari ini. Ibu Jojo menjawab, jika perang akan segera usai, karena perang hanyalah hal bodoh. Lalu Jojo pun marah jika ia akan menghancurkan musuh-musuh hingga menjadi debu. Kemudian ibu Jojo menyudahi omongan Jojo dan menyuruh Jojo untuk segera makan. Tidak disangka, Jojo mengatakan kenapa ibu tidak makan. Ibu Jojo menjawab karena ibu belum lapar dan akan memakannya nanti. Saat itu Jojo sudah tahu bagaimana akhirnya nanti. Alhasil ia mengambil roti ibunya supaya ia tidak memberikannya kepada gadis Yahudi di lantai atas. Kemudian ibu Jojo menanyai bagaimana harinya tadi. Jojo menjawab jika ia malu dengan mukanya yang seperti peta. Ia juga mengatakan jika ayahnya ada di sana
ia akan lebih memahami hal tersebut. Lalu ibu Jojo menarik seragam ayahnya dan mengelap mukanya dengan arang. Ia berakting jika seolah-olah itu adalah ayah Jojo. Keesokan paginya, Jojo kembali mengetuk dinding gadis itu lagi. Saat itu, Jojo ingin gadis tersebut menggambar peta, tempat makan, tidur, dan di mana Ratu Yahudi bertelur. Kemudian gadis tersebut mengatai bodoh kepada Jojo. Jojo saat itu meminta untuk cepat karena tidak ada waktu dan ada banyak hal yang harus dia kerjakan. Gadis tersebut mengatakan, jika kenapa Anda ingin bergaul dengan saya? Apakah Anda tidak mempunyai teman? Jojo pun menjawab jika ia mempunyai teman bernama Yorkie. Kemudian Jojo menanyanya juga, apakah Anda juga mempunyainya? Kemudian gadis itu mengatakan jika ia mempunyai dan ia bernama Nathan, tunangannya. Dan saat ini Nathan sedang bertempur bersama pasukan pemberontak. Ia juga melamar gadis tersebut di tepi sungai dan berlutut seperti pria jantan. Lalu ia juga membacakan syair karya dari Rilke dan berdansa semalaman. Mendengar celotehan gadis tersebut, Jojo sedikit kesal. Ia berkata jika tidak ada waktu untuk berpacaran. Kemudian gadis tersebut berbicara jika kelak Anda akan meluangkan waktu dan tidak akan memikirkan hal lain. Anda akan bertemu seseorang, lalu menghabiskan hari dengannya, kemudian memimpikan kenangannya kembali. Itulah cinta.